Pandemi dalam 2 tahun terakhir, khususnya dalam negeri, membuat layanan tes antigen dan PCR sangat diburu masyarakat untuk berbagai keperluan, mulai dari syarat berpergian hingga memastikan kondisi kesehatan. Layanan kesehatan ini tentu menciptakan pangsa pasar yang kian membesar. Per 8 Maret 2022, Satgas Penanganan COVID-19 merilis aturan baru perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi, yakni tak lagi wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR dan antigen. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022. Kira-kira kalau sudah begini, proyeksi bisnis tes antigen maupun PCR bagaimana ya? Apakah keputusan itu tepat? Mengingat penyebaran COVID-19 tidak bisa disepelekan dan diprediksi. Atau memang tes PCR antigen sudah tidak relevan lagi? Udah tahu sih, itu pas baru keluar memang langsung viral ya kayaknya. Dari gue sendiri sebenarnya udah tahu itu by social media. Udah tahu sih, udah dengar kayaknya sih minggu lalu ya ditetapinnya. Apa gunanya vaksin gitu loh kalau lo harus ngeluarin atau tes lagi gitu, karena menurut gue tuh vaksin itu udah cukup buat surat perjalanan lo pergi kemana-mana gitu. Menurut aku, kalau aku pribadi sih aku setuju banget, karena aku sendiri itu kan kerjanya kan ya bolak-balik keluar kota, dan itu tuh perlu waktu banget, apalagi kalau tugas dadakan itu sering banget tugas dadakan. Jadi kalau dulu kan kita harus ada antigen, terus dengan adanya aturan ini sih menghemat waktu ya. Jadi kalau ada tugas dadakan, kita pun yang ditugasi bisa langsung pergi tanpa harus menunggu hasil antigennya dulu gitu. Tes antigen dan PCR di Indonesia menjadi polemik sejak awal pandemi, mulai dari tarif yang terlalu tinggi hingga menjadi syarat untuk berbagai kepentingan. Tes antigen dan PCR sejatinya diberlakukan sebagai upaya menjaga masyarakat Indonesia dari penularan virus COVID-19. Namun pada prakteknya, sebelum akhirnya pemerintah memberikan batas harga tertinggi, tarif yang ditawarkan layanan tes tersebut sangat beragam. Ada yang mencapai jutaan rupiah untuk tes PCR dengan proses hasil yang cepat. Masyarakat pun merasa keberatan dan merasa pihak-pihak terkait memanfaatkan kondisi pandemi. Bahkan sempat muncul kabar adanya dugaan keterkaitan pejabat pemerintah dengan perusahaan yang berbisnis PCR. Yang harus diingat bahwa instrumen untuk diagnostik ataupun testing PCR, rapid test antigen itu nggak ditarik dari peredaran, itu masih tetap diperlukan. Jadi masih tetap diperlukan untuk pelayanan, untuk diagnostik, untuk screening masih terus. Nah kemudian yang dilonggarkan itu adalah bagi mereka yang sudah vaksinasi 1-2 atau sudah booster, itu yang dilonggarkan sebagai syarat perjalanan, baik perjalanan di dalam negeri dengan pesawat ataupun kereta api ataupun dengan kapal laut. Kenapa dilonggarkan? Karena target vaksinasi sudah hampir 90% untuk vaksinasi 1, di atas 70% untuk vaksinasi kedua. Jadi sekarang ini lagi booster. Nah, tapi kalau misalnya dia vaksinasi yang baru sekali atau dia belum menyelesaikan vaksinasi kedua, itu berarti dia harus melakukan pemeriksaan PCR. Harus dilakukan pemeriksaan PCR. Tapi kalau misalnya sudah, enggak, cukup dia mengurus aplikasi Peduli Lindunginya yang menyatakan vaksinasi sudah lengkap. Nah, tapi kalau keluar negeri, tetap sampai saat ini masih berlaku untuk pemeriksaan PCR pada saat keluar dan kemudian nanti pada saat pulang. Nah, yang sehari itu. Keputusan Satgas Penanganan COVID-19 yang tak lagi wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR dan antigen terkesan begitu tiba-tiba. Karena Indonesia baru saja dilanda gelombang ketiga COVID-19 varian Omicron yang puncaknya terjadi pada akhir Februari lalu. Apakah Indonesia benar-benar sudah mencapai herd immunity? Atau negara kita memang sudah siap menghadapi akhir dari pandemi? Salah satu yang
mendasar dari pemulihan ini adalah bahwa memasuki tahun ketiga ini mau nggak mau harus ada gitu, sudah harus ada. Masa kritis pandemi dunia maupun Indonesia belum berakhir. Kita bahkan kurang lebih 30-an dari provinsi kita masih di atas 5% test positivity rate-nya, dan angka reproduksi kita juga masih di atas 1. Tren kematian kita bahkan meningkat, salah satu yang tertinggi bahkan kalau bicara ASEAN atau Asia ya. Kemudian juga hunian rumah sakit khususnya ICU juga trennya meningkat di banyak wilayah, di tengah kapasitas tes dan tracing yang juga terbatas. Kalau mau disebut juga minimal ya saya sampaikan. Nah, ini artinya harus difahami dan diketahui disadari oleh semua pihak, terutama pemerintah. Sehingga ketika itu menyadari, maka pelonggaran yang dilakukan apapun itu, mau itu pemeriksaan rapid test antigen nggak ada lagi domestik, mau misalnya pelonggaran di aspek moda transportasi lain ataupun aspek lain, itu dengan menyadari kondisi tadi, mereka akan melakukannya dengan hati-hati. Hati-hati itu bagaimana? Ya bertahap, tidak langsung massal, general, ya, tapi ada pilot project misalnya, ada wilayah yang diuji cobakan untuk memastikan wah ini prosedurnya udah relatif aman. Lalu bagaimana tanggapan para penyedia layanan tes COVID-19 dalam menyikapi kebijakan ini? Seperti apa dampak langsung yang mereka rasakan? Jadi untuk perubahan yang signifikan itu mungkin saat ini karena kan ini peraturannya dikeluarkan juga baru ya Mbak gitu. Jadi kayak perubahan terlalu besar sih masih belum terlalu terasa gitu. Yang paling terasa adalah customer kita yang biasanya mengambil layanan antigen sih. Karena ya seperti kita tahu gitu, peraturan-peraturan sebelumnya juga mewajibkan masyarakat untuk paling tidak melakukan swab antigen untuk bisa melakukan perjalanan gitu. Nah ini adalah hal yang mungkin sudah mulai terasa nih di Bumame. Masyarakat yang mengambil layanan antigen mulai berkurang gitu. Sejauh ini saya belum bisa share persentase lebih detailnya Mbak, tapi memang hampir di seluruh cabang kami terutama di Jabodetabek yang menurun itu adalah layanan antigen sih. Meski pemerintah telah menurunkan tarif tes PCR menjadi Rp275.000 dan tes antigen Rp99.000 untuk Pulau Jawa, sejumlah penumpang mengaku keberatan dengan aturan sebelumnya. Pasalnya, mereka harus merogoh kocek lebih untuk bepergian. Walaupun begitu, lagi-lagi pro dan kontra memang selalu ada. Tak sepenuhnya masyarakat menyambut baik kebijakan baru ini. Salah satu alasannya karena dikhawatirkan penyebar luasan COVID-19 yang semakin menjadi-jadi. Harusnya sih mau kasusnya naik atau enggak, swab itu harusnya nggak berbayar gitu. Jadi lebih prefer nggak berbayar, mau itu yang sifatnya pakai transportasi atau enggak, ya memang seharusnya itu nggak berbayar gitu. Kalau buat gue harap ke depan semoga drama-drama COVID ini tuh udah selesai gitu loh, dan apa peraturan yang ada tuh dibikin lebih efisien lagi. Harapannya sih tentunya kalau saya sih inginnya ya semoga ini diperpanjang terus gitu. Tapi kalau memang nanti hasilnya ada lagi lonjakan COVID, ya mau nggak mau gitu kita harus rem lagi ya dari kebijakan pemerintah ini gitu. Walau kini beberapa aturan terkait pengendalian penyebaran COVID-19 telah dilonggarkan, tapi teman kumparan harus selalu waspada dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, dan selalu berharap agar pandemi ini segera berakhir.